Sinteyong kecewa dengan Mark Locke, pilih tahan emosi demi timnas Indonesia. Nathan Joaon hilang di Swansea City. Bek timnas Indonesia minus tabungan menit main demi pikat Patrick Kluivert. Pelatih Oxford United sebut-sebut calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni di tengah isu klub milik Erick Thohir rekrut winger Hull City. Timnas Indonesia dapat kabar baik soal Messi Silgers jelang lawan Australia dan Bahrain. Curhat PSSI, susahnya cari pemain diaspora untuk timnas wanita Indonesia. Sinteyong kecewa dengan Mark Locke, pilih tahan emosi demi timnas Indonesia. Asisten pelatih Sinteyong sewaktu di timnas Indonesia Kim Jong-in mengungkapkan perasaan Sinteyong ketika disebut Mark Locke sebagai diktator. Sebagai informasi, Mark Locke beberapa waktu lalu sempat menyebut bahwa Sinteyong merupakan seorang diktator. Hal ini kemudian menjadi viral di media sosial. Sinteyong sendiri tak memberikan komentar langsung terhadap pernyataan Mark Locke. Namun, Kim Jong-in belum lama ini buka-bukaan terkait masalah tersebut. Pria yang juga berasal dari Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa pernyataan Mark Locke telah membuat Sinteyong kecewa. Saking kecewanya, Sinteyong bahkan tak bisa berkata apa-apa. Kim Jong-in sendiri menegaskan bahwa apa yang dikatakan Mark Locke adalah sebuah kebohongan. Lebih lanjut, Kim Jong-in menjelaskan alasan Sinteyong tak memberikan tanggapan langsung terkait pernyataan Mark Locke. Sinteyong ternyata tak ingin merusak momen bagus yang dimiliki timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Pasalnya, tim Merah Putih hanya berjarak 1 poin saja dari Australia yang berada di urutan kedua. Sementara itu, Mark Locke sendiri telah membuat klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut Sinteyong sebagai diktator. Pemain milik klub Persib tersebut menilai ada kesalahan yang dilakukan penerjemah karena saat diwawancara memang menggunakan bahasa Belanda. Asisten pelatih Sinteyong mengatakan dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Salah satu pemainnya sendiri melakukan ini padanya. Oke, kalau dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Coach Shin, Coach Shin membuat kesalahan ketika dia bersama tim, maka itu tidak masalah, tentu kamu harus menerimanya dan jalan terus. Tapi saat kita justru mendengar banyak sekali kebohongan, ya, Sinteyong sangat kecewa, ujar Kim Jong-in. Nathan Joaon hilang di Swansea City. Bek timnas Indonesia minus tabungan menit main demi pikat Patrick Kluivert. Nathan Joaon semakin menghilang di skuad Swansea City dengan tak mendapat menit bermain dari laga ke laga. Nathan Joaon semakin tak bisa menembus tim utama Swansea City pada paruh kedua musim 2024-2025. Sempat mendapat menit bermain di awal musim, nyatanya pemain 23 tahun itu tak pernah dimainkan lagi hingga berusaha transfer paruh musim lewat. Penampilan terakhir Joaon untuk Swansea tercatat pada Agustus 2024 lalu. Pada 2 laga terakhir Swansea City di 2025, Nathan Joaon bahkan gagal masuk skuad pertandingan. Masa depan Nathan Joaon di Swansea juga semakin tidak jelas karena sudah terlewat bursa transfer musim dingin. Pada Desember 2024 lalu, media lokal Wales Online sempat mengusulkan untuk Nathan Joaon bisa dipinjamkan atau bahkan dijual ke klub lain. Namun, hingga saat sekarang, Nathan Joaon masih berstatus pemain Swansea City. Kehilangan tempat di Swansea berarti juga kehilangan tempat menabung menit bermain di klub buat Nathan. Hal ini jadi sinyal bahaya buat Nathan Joaon, terutama dengan kedatangan pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert. Ia tak segan mendepak pemain timnas Indonesia yang tak punya menit bermain di klub. Bahkan, jadi langganan panggilan timnas Indonesia sebelumnya pun tak menjamin.
Nathan Zoaon harus mempertimbangkan situasi ini jika tak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Pemain-pemain lain yang langganan dipanggil timnas Indonesia mulai menabung menit bermain di klub. Yang terbaru, Pratama Arhan sudah melampaui menit bermain di klub sebelumnya saat bergabung di tim anyar dari Thailand, True Bangkok United. Justin Hubner juga selalu bermain meski hanya laga bersama Wolves U21. Pelatih Oxford United sebut-sebut calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni di tengah isu klub milik Erick Thohir rekrut winger Hull City. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan tanggapan soal isu klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu akan mendatangkan winger Hull City Ryan Longman. Oxford United terlihat akan kehilangan kesempatan mendatangkan Ryan Longman. Sebelumnya, Oxford United dikabarkan telah menyetujui kesepakatan prinsip untuk Ryan Longman. Media setempat, Oxford Mail, memahami bahwa Oxford United sangat dekat mendatangkan pemain 24 tahun itu. Akan tetapi, tawaran menggiurkan dari Wrexham AFC membuat Longman memilih klub yang berlaga di Ligue 1 itu. Kesempatan dikabarkan akan segera diumumkan. Ryan Longman sendiri pernah bekerja sama dengan Gary Rowett di Millwall musim 2023-2024. Rowett menilai di Oxford United masih ada beberapa pemain yang mengincar menit bermain. Salah satunya calon pemain timnas Indonesia Oleh Romeni. Gary Rowett mengatakan, "Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan. Oleh Romeni adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia pastinya juga punya banyak kualitas. Idris adalah salah satu pemain yang belum banyak bermain, namun ia pun banyak kualitas. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang menginginkan waktu bermain dan menginginkan kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan," ujar pelatih Oxford United. Oleh Romeni adalah salah satu pemain yang didatangkan Oxford United di bursa transfer musim dingin. Pemain 24 tahun itu bisa bermain di posisi sayap seperti Ryan Longman. Ia datang pada awal Januari 2025 dari FC Utrecht. Oleh Romeni sejauh ini belum mendapatkan debut di Oxford United. Oxford United adalah klub yang berlaga di Liga 2 Inggris. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-14 klasemen. Usai tak latih timnas Indonesia, Sinteyong hadiri pembukaan turnamen golf di Tangerang Selatan. Mantan juru taktik tim nasional Indonesia Sinteyong ikut meramaikan pembukaan turnamen golf Pro AM yang masuk dalam rangkaian Indonesia Women's Open 2025. Momen itu tercipta di Emeralda Golf Club PSD Tangerang Selatan. Dalam acara itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari peserta turnamen. Sinteyong hadir untuk membuka Pro AM turnamen. Berdasarkan pantauan kami, Sinteyong kerap kali melemparkan senyuman kepada siapa saja yang menyapanya. Ia pun tidak keberatan meladeni jika ada yang ingin bersuap foto dengannya. Sinteyong berada di Indonesia tinggal hitungan hari lagi, sebab pelatih itu pada akhir pekan nanti akan pulang ke negara asal. Hal tersebut dikabarkan penerjemahnya Jeong Seok-seo. Sebatas informasi, Sinteyong dipecat PSSI pada 6 Januari lalu. Kini kursi pelatih timnas Indonesia ditempati oleh Patrick Kluivert. Kluivert pun meneruskan perjuangan Sinteyong yang sudah meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dapat kabar baik soal Messi Silgers jelang lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia di Sydney Football Stadium.
Kemudian laga kandang skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion GBK. Ini menjadi dua pertandingan penting buat timnas Indonesia apabila ingin menjadi asal lolos ke putaran selanjutnya. Apalagi saat ini posisi skuad Garuda di klasmen grup C bisa tersingkir kapan saja. Jelang menghadapi laga penting ini, skuad Garuda pun mendapatkan kabar baik. Ini karena salah satu bek timnas Indonesia yakni Miss Silgers terlihat sudah kembali ke lapangan. Kepastian ini diungkapkan oleh klub asal Belanda yang diperkuatnya yakni FC Twente. Dalam unggahan Instagram FC Twente memperlihatkan foto aksi Miss Silgers tengah menjalani latihan bersama tim. FC Twente yang memberikan pernyataan singkat terkait unggahan pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Unggahan ini menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun tersebut sebelumnya mengalami cedera yang memperkuat FC Twente melawan Olympiakos di Liga Eropa. Setelah itu, pemain yang memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berdarah Ambon tersebut sudah absen selama 6 laga lebih bersama FC Twente. Tak hanya absen dalam 6 laga belakang, namun Miss Silgers sebelumnya juga harus absen dari timnas Indonesia. Miss Silgers tak bisa memperkuat skuad Garuda yang tampil melawan Jepang dan Arab Saudi pada November lalu. Ia mengalami cedera saat timnas Indonesia melawan China pada 15 Oktober lalu. Curhat PSSI, susahnya cari pemain diaspora untuk timnas wanita Indonesia. Anggota EXO PSSI Pipin Cahyani mengatakan susahnya untuk mencari pesepak bola wanita terbaik di Indonesia dan di luar negeri. Kata Pipin Cahyani, situasi ini berbeda dengan pesepak bola pria yang sangat mudah menemukan datanya. Meski begitu, Pipin Cahyani mengatakan PSSI akan terus berjuang untuk mencari talenta-talenta terbaik demi Garuda Pertiwi. Saat berbincang bersama awak media, Pipin Cahyani mengatakan bahwa database untuk pemain-pemain diaspora itu tidak banyak. Saat ini, ada beberapa pemain keturunan yang memperkuat timnas wanita Indonesia. Mereka adalah Katarina Stalin, Sydney Hopper, Kayla Ristianto, Noah Lotamu, dan Estela Laufati. Saat ini, timnas wanita Indonesia kedatangan Iris Draw di Surabaya. Pemain berusia 19 tahun itu berposisi kiper dan saat ini membela klub tertinggi Liga Belanda Sparta Rotterdam. Ada juga Bente Fraser yang sedang menjalani seleksi bersama timnas wanita Indonesia di Surabaya. Pemain berposisi striker itu mau dilihat terlebih dahulu kelayakannya oleh pelatih timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki. Pipin Cahyani juga mengatakan kalau pesepak bola putra itu lebih bebas dan dilepas oleh orang tuanya. Sedangkan pesepak bola putri harus berpikir dua kali lantaran melihat situasi sepak bola wanita Indonesia juga belum berjalan. Perlu diketahui, Liga Putri Indonesia terakhir kali bergulir pada Liga 1 2019. Sempat ada Liga 1 2020, namun berhenti karena COVID-19. Meski tidak ada kompetisi, PSSI tetap menggulirkan beberapa turnamen untuk sepak bola wanita. PSSI juga masih belum berani menggulirkan lagi Liga 1 Putri dalam waktu dekat ini. Apakah Sintayong siap jadi pelatih timnas Uzbekistan yang baru ditinggalkan Sreko Katantes? Ya, Federasi Sepak Bola Uzbekistan membuat pengumuman mengejutkan pada hari Rabu 22 Januari 2025 sore. Meski timnas Uzbekistan dalam tren tepat untuk lolos Piala Dunia 2026, UEFA harus merelakan kepergian sang pelatih asal Slovenia, Srečko Katanec. Namun, Srečko Katanec pergi bukan karena konflik dengan PSSI-nya Uzbekistan, melainkan demi fokus pemulihan penyakit yang dialaminya. Halaman resmi sepak bola Uzbekistan menulis,
Pelatih timnas Uzbekistan, Srečko Katanec, memutuskan menghentikan kontrak dengan Federasi Sepak Bola Uzbekistan karena masalah kesehatan. Dalam pernyataannya, Srečko Katanec menyesal gagal melanjutkan pekerjaannya. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada federasi atas dukungan selama ini. Srečko Katanec pun mendoakan timnas Uzbekistan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami juga tidak lupa mendoakan agar ia cepat pulih dan sukses di karir kepelatihan selanjutnya. Srečko Katanec yang kini berusia 61 tahun telah membesut timnas Uzbekistan sejak Oktober 2021. Di bawah asuhannya, timnas Uzbekistan mencatatkan 20 kali menang, 8 imbang dan 8 kalah dari 42 pertandingan. Lantas, siapa pelatih yang akan menggantikan posisi Srečko Katanec? Demi memuluskan proses adaptasi mengingat pada Maret 2025, timnas Uzbekistan sudah bertanding lagi. Tak ada salahnya UEFA mempertimbangkan untuk mengontrak Sinteyong. Secara formasi, Srečko Katanec dan Sinteyong mengandalkan pola yang sama yakni 3-4-3. Meski mengaku akan pulang ke Korea Selatan setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, bukan tak mungkin Sinteyong mengambil opsi menangani Uzbekistan jika mendapat penawaran. Di bawah asuhan Sinteyong, Uzbekistan bisa muncul sebagai tim menakutkan. Terlebih, Sinteyong sudah terbiasa menangani pemain-pemain top dunia sewaktu membesut timnas Korea Selatan dan timnas Indonesia. Meski telah dipecat, Sinteyong ingin tonton laga timnas Indonesia versus Australia. Apakah bakal hadir di Sydney? Ex-analis skuad Garuda Kim Jong-jin mengutarakan bahwa Sinteyong ingin menonton pertandingan timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sinteyong telah diberhentikan sebagai pelatih timnas. Meski tak menjadi pelatih lagi, pelatih asal Korea Selatan itu masih peduli dengan timnas. Kim Jong-jin mengutarakan bahwa dirinya dan Sinteyong ingin timnas Indonesia berhasil dan bisa menjaga momentum untuk lolos ke Piala Dunia. Lebih lanjut, Kim Jong-jin mengatakan bahwa Sinteyong masih ingin menonton pertandingan timnas Indonesia ke depan. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Akan tetapi, Kim Jong-jin tak tahu apakah Sinteyong akan hadir di Sydney. Ia juga menekankan bahwa dirinya dan Sinteyong ingin melihat timnas Indonesia sukses. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peluang untuk lolos masih terbuka lebar jika bisa memaksimalkan 4 laga tersisa. Kabar baik, peluang Elkan Bagot ke tim utama tambah besar. Bek keturunan Indonesia Elkan Bagot punya peluang besar untuk menyegel tempat di tim utama Blackpool FC. Setelah kembali pasca menepi, pesaing bek 22 tahun itu yakni Matthew Pennington mengalami cedera. Matthew Pennington mengalami cedera saat Blackpool bermain imbang 2-2 dengan Huddersfield Town dalam lanjutan Championship 2024-2025. Bek tengah itu terjatuh menjelang akhir waktu tambahan babak pertama dan segera digantikan oleh Elkan Bagot. Bagi Bagot, itu merupakan laga comeback-nya setelah mengalami rangkaian cedera yang menghambatnya dalam beberapa bulan terakhir. Cederanya, Pennington memang jadi masalah untuk Blackpool FC, tetapi turut menjadi angin segar untuk Elkan Bagot. Sejak dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC sejak 2 Juni 2024, Elkan Bagot tercatat baru tampil 5 kali untuk klub kasta kedua Liga Inggris itu. Pennington diragukan tampil saat Blackpool FC menghadapi Exeter City dan Lincoln City. Situasi ini membuka peluang Bagot menjadi pilihan utama pelatih Steve Bruce.
Steve Bruce mengatakan, dia terkilir pergelangannya. Kami tidak tahu seberapa parahnya. Selain berpeluang kembali ke skuad utama Blackpool FC, Elkan Baggett juga mempunyai harapan kembali ke timnas Indonesia. Elkan Baggett telah absen kurang lebih setahun di skuad Garuda. Kali terakhir dia tampil pada Januari 2024. Bek kelahiran Bangkok, Thailand itu dinilai punya konflik dengan pelatih Shin Tae-yong setelah tak hadir meski dipanggil untuk playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23 pada Mei 2024 lalu. Kini, setelah pelatih Shin Tae-yong dipecat dan digantikan Patrick Kluivert, bukan tak mungkin Baggett akan kembali ke timnas Indonesia. Skuad Garuda sudah ditunggu Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Tajam di Liga Belanda, satu striker keturunan berharap dipanggil timnas Indonesia. Mauro Gilgestra masih menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Mauro saat ini bermain di tim Volendam U21 dan berposisi sebagai striker. Bersama timnya, dia tampil solid dengan catatan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Namun, sampai saat ini panggilan ke timnas tersebut belum datang. Mauro Gilgestra menjelaskan bahwa dukungan dari supporter Indonesia terus datang. Menurutnya, dia bisa jadi salah satu kandidat yang memberikan kontribusi di timnas Indonesia. Apalagi, dia sudah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam saat ini. Di tangan Patrick Kluivert, tentu hal tersebut akan jadi pertimbangan untuk memanggilnya ke skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini dia masih menunggu proses selanjutnya. Namun, dia yakin akan terus mendapatkan dukungan agar bisa bergabung ke skuad Garuda. Tentunya, ada proses yang harus dilewati sebelum bisa berseragam timnas dan berlaga di ajang internasional. Mauro menambahkan bahwa dia akan terus memantau proses tersebut. Saat ini, PSSI sedang memprioritaskan oleh Romeni untuk segera menjadi WNI dan bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, keputusan memberikan rekomendasi saat ini berbeda di tangan Kluivert. Dia berharap semua proses berjalan lancar dan bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Gacor usai comeback, Ramadan Sananta unjuk gigi ke Patrick Kluivert. Ramadan Sananta langsung tampil gacor usai comeback ke lapangan bersama Persis Solo. Bomber berusia 22 tahun itu mencetak brace alias 2 gol saat membawa timnya menang 2-1 atas tuan rumah PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi 3 poin perdana Ong Kim Swe bersama Persis Solo sejak memulai debut pada 3 Desember 2024 lalu. Artinya, ini kemenangan pertama setelah memimpin tim Laskar Sam bernyawa selama 8 pertandingan. Tak hanya Ong Kim Swe, Sananta juga menunjukkan performa impresif usai comeback dari sanksi Komdis PSSI. Ramadan Sananta mengatakan, "Saya mengapresiasi semua pemain, staf, pelatih, dan supporter semuanya. Ini poin penting untuk kita ke depannya. Karena situasi sekarang bukan hal yang mudah. Kita harus evaluasi terus." Performa ciamik itu seakan ditunjukkan Sananta agar dilirik pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Sananta mulai terpinggirkan dalam skuad pasukan Garuda di terakhir kali hanya duduk di bangku cadangan saat timnas melawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelahnya, dia tak masuk line up timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Padahal pemain asal dari Kepulauan Riau merupakan top skor timnas di ajang tersebut dengan lesakan 4 gol. Dengan ketajaman yang ditunjukkan Sananta saat melawan PSIS, kans dirinya kembali mengenakan seragam merah putih terbuka lebar. Terlebih, posisi penyerang masih menjadi perhatian Kluivert. PSSI pastikan Indonesia jadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025. Ya, hal itu dibenarkan oleh anggota Komite EXO PSSI Pipin Cahyani Sungkono kepada awak media. Pipin Cahyani mengatakan bahwa awalnya PSSI mengajukan kepada AFF untuk menjadi tuan rumah di turnamen tersebut. Terlebih, timnas wanita Indonesia berhasil menjadi juara ASEAN Women's Cup 2024 di Vientiane, Laos beberapa waktu lalu. Setelah meraih juara, timnas wanita Indonesia berhak melaju ke ASEAN Women's Championship 2025 bersama Singapura dan Kamboja. Pipin Cahyani senang AFF menerima permintaan agar Indonesia menjadi tuan rumah. Pipin Cahyani mengatakan bahwa untuk venue timnas wanita Indonesia akan bermain di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk venue satu lagi antara Stadion Patriot atau Stadion Pakansari. ASEAN Women's Championship 2025 ini akan diikuti tim-tim besar. Selain 3 tim di atas, ada Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Australia yang dipastikan ikut serta. Pipin Cahyani mengungkapkan ajang ini nantinya akan jadi ujian bagi Garuda Pertiwi. Dia meyakini dengan pengalaman dan Satoru Mochizuki sebagai pelatih timnas wanita Indonesia bisa berbuat banyak di ajang tersebut. Diawali dari bungkam timnas Indonesia, Tony Popovic optimis Australia bisa amankan tiket ke Piala Dunia. Pelatih timnas Australia Tony Popovic angkat bicara soal peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Australia masih menempati posisi kedua di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia mengoleksi 7 poin dari 6 pertandingan. Namun, tim berjuluk Socceroos tersebut belum aman untuk persaingan mengamankan tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia. Tim asuhan Tony Popovic hanya terpaut 1 angka dari timnas Indonesia di peringkat ketiga. Semua tim juga masih memiliki peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya ke Piala Dunia. Australia masih memiliki 4 laga sisa yang harus dimenangkan agar tiket ke Piala Dunia 2026 digenggam di tangan sendiri. Laga pertama yang bakal dilakoni saat jumpa timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. Tony Popovic, yakni anak asuhnya, sudah siap secara fisik dan mental untuk mengalahkan timnas Indonesia di bulan Maret 2025. Tony Popovic mengatakan, jadi kami telah melihatnya secara fisik dan mental bahwa para pemain mampu mengatasi kesulitan yang ada sepanjang pertandingan dan momen yang berbeda, dan itu memberi kami kepercayaan diri untuk maju. Kami berbeda dalam posisi yang baik, kami berada dalam posisi yang kami inginkan. Kami berada di 2 teratas dan kami memiliki kesempatan untuk tinggal di sana. Jadi itu ada di tangan kami dan kami tahu bahwa pertandingan pertama melawan Indonesia di bulan Maret di sini di kandang sendiri di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform yang telah kami bangun sejauh ini, tutup Tony Popovic. Ragnar Oratmangun puji keberanian Marcelino Ferdinand yang berkarir di benua Eropa sejak usia muda.
Ragnar Oratmangun angkat bicara mengenai skuad timnas Indonesia yang mayoritas dihuni para pemain muda. Proyek tersebut dimulai sejak era kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut melakukan kebijakan potong generasi dan mempercayai banyak pemain muda di dalamnya. Shin Tae-yong memanggil banyak nama baru seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Rizky Ridho, Hernando Ari hingga Marcelino. Tak hanya itu, kebijakan Shin Tae-yong tersebut menyasar para pemain diaspora. Ada banyak pemain diaspora muda di skuad Garuda seperti Park Jenner, Nathan Zwaon, Rafael Strijk, Michel Gers, dan Justin Hubner. Ragnar Oratmangun mengaku bahwa dirinya sudah mengikuti perjalanan timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, timnas Indonesia menjadi tim dengan rataan usia termuda di kompetisi tertinggi benua Asia itu. Pada turnamen tersebut, skuad Garuda punya rataan usia 24,33 tahun. Meski mengantongi status tim termuda, Ragnar memuji kualitas permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka sanggup bermain dengan intensitas tinggi dan berani bertarung dengan tim-tim besar di Asia. Selain itu, dirinya juga memuji mentalitas seorang Marcelino Ferdinand. Ex pemain Persebaya Surabaya tersebut dinilai berani untuk berkarir di benua Eropa pada usia sangat muda. Marcelino Ferdinand memutuskan berkarir pertama kali bersama KMS Kadense pada awal 2023 lalu. Dengan materi skuad saat ini, Ragnar Oratmangun berani timnas Indonesia bisa lebih bersinar ke depannya. India kerahkan 23 pemain berusia 17-18 tahun untuk lawan timnas U20 Indonesia di turnamen U20 Challenge Series. Challenge Series turnamen ini diikuti oleh 4 tim, timnas U20 Indonesia, India, Suriah, dan Yordania. Di turnamen U20 Challenge Series, India dipimpin oleh pelatih Bibi Thomas Mutta. Bibi Thomas Mutta telah memilih 23 pemain berusia 17 hingga 18 tahun yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala SAFF U19. Piala SAFF U19 akan digelar pada 8 hingga 18 Mei 2025. India mengawali turnamen U20 Challenge Series dengan melawan Suriah pada 24 Januari 2025. Setelah itu, India menghadapi Yordania pada 27 Januari. Dan terakhir, India melawan tuan rumah timnas U20 Indonesia pada 30 Januari 2025. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Skuad India telah melakukan pemusatan latihan di Goa. Mereka berangkat ke Indonesia pada Selasa 21 Januari 2025.